Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kawan milenial berprestasi, balik lagi di Sapa UMG, saling sapa untuk menyapa. Nah kali ini Mimin kedatangan tamu atau narasumber super kece ya, bisa dibilang kece ya. Siapa lagi kalau bukan Mbak Afifa dari Mahapala Biru. Oke, terima kasih Mbak. Halo teman-teman semuanya. Halo Mbak Afifa, perjalanan di sini tadi gimana? Lancar? Alhamdulillah lancar. Ya nggak hujan lah ya hari ini. Cuacanya cerah sekali. Iya. Aduh ngomong-ngomong soal cuaca sama anak Mahapala Biru ini nggak asing gitu lah ya. Jadi kayak seru gitu. Nah Mbak Afifa, Mahapala ini adalah salah satu UKM yang ada di Universitas Muhammadiyah Gresik. Kalau saya boleh tahu, Mahapala itu singkatannya apa sih? Apa mahasiswa pecinta lingkungan atau mungkin mahasiswa pecinta alam? Bisa dijelaskan? Oke, jadi Mapala Biru itu adalah singkatan dari mahasiswa pecinta alam biru. Jadi biru itu adalah nama organisasi kami. Jadi Biru. itu awalnya adalah ketika pada tahun kan berdirinya Mapala Biru pada tahun 1997. 97. Iya, udah lama banget Wah, kan ya. aku belum lahir loh, bahkan Sama sih. Iya. Nah, pada saat itu kan Indonesia masih banyak konflik gitu kan. Nah, jadi para senior kami gitu, para pendahulu kami berinisiatif untuk kita ingin melihat langit sebagai langit yang biru lagi, yaitu Biru, ha. pengen masa depan yang lebih cerah. Nah, kita ambillah sebagai nama beken juga. Iya. Jadi Mahapala Biru Biru. pada saat itu tercetus seperti itu. Ya biru, jadi Mahapala Biru itu enak gitu kan kalau misalnya didengar itu Iya, kayak betul. cepat orang ingat, oh Mahapala Biru UMG gitu kayak gitu kan ya. Iya, betul banget. Oke. Nah kalau boleh tahu nih Mbak Afifa ya, kegiatan rutin atau proker dari UKM Mahapala Biru ini apa aja sih Mbak kalau boleh tahu? Oke, jadi kalau di Mahapala Biru kita ada 3 proker utama. Kita bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama penelitian, yang kedua sosial, dan juga petualangan. Nah, jadi kalau petualangan itu kita lebih ke alamnya pastinya kan, mahasiswa Iya. pecinta alam. Langsung terjun di alamnya juga Iya, ya. betul. Wah seru banget. Nah, di dalam situ kita juga melakukan penelitian ketika di alam bebas tersebut. Nah, selain itu kita juga ada kegiatan sosial yang kita lakukan secara langsung ke dalam masyarakat sekitar. Seperti itu, dengan cara kita sebagai mahasiswa pecinta alam. Seperti itu sih. Wah, keren banget sih. Nah, jadi kalau boleh tahu nih Mbak, Mahapala Biru ini pernah melakukan pendakian kemana aja ya selama Mbak Afifa ini ikut di UKM Mahapala Biru ini? Oke, kalau pendakian kita lebih ke pendidikan sih Mbak. Jadi kita itu ada yang namanya pendidikan di Mahapala Biru. Pendidikan terkait ilmu kepecinta alaman. Nah, seperti itu. Oh, ada ilmunya ya berarti? Iya betul, ada ilmunya. Iya, Jadi iya. kalau kita melihat kan sekarang lagi heboh tuh, lagi booming banget kan masalah pendakian. Iya. Pastinya beda kalau anak yang ikut organisasi sama yang memang mereka tahu atau mungkin dapat ilmunya dari luar. Nah, kita juga ada ilmunya sendiri. Jadi mendaki bukan hanya sekedar cuman have fun aja atau healing Iya, aja bener. gitu ya. Iya, bener banget Kalau sih. kata anak muda iya. Iya. Jadi kita juga ada ilmunya. Kita juga tahu gimana ketika ada sesuatu hal yang terjadi gitu, sama hal-hal yang tidak diinginkan, kita Iya. tahu bagaimana cara kita menyikapinya. Nah, bicara soal hal-hal yang tidak diinginkan tadi, Mbak Afifa selama ikut UKM Mahapala Biru ini, itu ada nggak kejadian yang di luar ekspektasi gitu atau mungkin yang tidak diinginkan terjadi gitu? Ya biasanya seru sih kalau misalnya ngomong-ngomong sama anak gunung, anak Mahapala kayak gini. Oke. Iya. Biasanya yang dicari orang-orang pasti hal yang mistis ya, yang Iya, menarik iya, untuk bener diceritakan banget. adalah Iya. hal seperti itu. Kalau aku sendiri pribadi waktu di Mahapala Biru, waktu itu pernah ketika kita mau kegiatan survei untuk pendidikan, diklat, pendidikan Iya. dan pelatihan, itu kita ada di salah satu gunung di daerah Mojokerto. Gunungnya nggak begitu terkenal untuk para pendaki, tapi cukup terkenal di anak Mahapala. Oh iya, kalau boleh tahu gunung apa ya Mbak? Agak lupa namanya. Oh, Iya. berarti di salah satu gunung di bener-bener Mojokerto. iya, jarang pendaki yang jarang. melakukan pendakian di sana ya. Iya betul. Jadi di situ memang ada yang namanya petilasan, Heeh. kayak makam gitu di gunung. Nah itu kita sempat salah jalur, jadi harusnya tidak lewat ke situ, kita lewat ke situ. Nah papasan banget sama makam, dan waktunya adalah
mau maghrib. Oh, mau maghrib itu. Iya, jadi suasananya cukup mencekam. Nah, langsung kita menyikapi ketika kita lihat itu sudah sama-sama paham, cuman lirik-lirikan aja gitu Iya, kan. iya, iya. Oh, ini udah gak bener nih, langsung kita putar balik. Nah, kita nggak membicarakan hal itu sama sekali di lokasi tersebut, baru turun. Ternyata teman-teman juga merasakan sama-sama takut. Cuman karena biar teman lainnya nggak takut, Iya, kita iya. sama-sama diem gitu. Jadi itu sih kalau salah satu hal yang mistis gitu ya bisa dibilang. Nah, kalau FYI apa sih, for your information itu ya. Kalau saya itu pernah kan pendakian, tapi kan masih baru banget sih di Penanggungan. Itu aja jalur Tami Ajeng yang jalannya tuh udah teratur banget gitu loh. Menurutku udah teratur gitu kan. Nah, terus itu waktu setiap kali sebelum pendakian nih, itu tuh biasanya tuh kayak lihat-lihat YouTube misteri di gunung gini ini. Nah, itu tuh banyak sekali orang-orang itu yang bilang kalau misalnya mendaki itu kalau misalnya nemuin hal yang mistis atau apa itu tuh mending diem aja ya. Ceritanya waktu di bawah kayak gitu ya. Iya benar. Terus itu juga sesuai sugesti masing-masing juga kan ya. Biasanya kalau misalnya pikiran kita tuh nggak ke arah sana, kita buat have fun aja, itu biasanya kita nggak terpengaruh sih ya, kayak betul kayak banget, gitu. betul banget. Karena kita juga kalau kita nggak di gunung aja sih, karena kegiatan Mahapala Biru itu di gunung, kita di tebing, kalau panjat tebing, di gua, juga di sungai kalau kita ada rafting, dan juga di kawasan hutan biasanya untuk konservasi. Nah, di setiap alam bebas itu, setiap berkegiatan kita selalu menerapkan bahwasannya kita tidak boleh meninggalkan apapun kecuali jejak. Kita juga tidak boleh mengambil apapun yang bukan milik kita di sana. Iya. Baik itu tumbuh-tumbuhan gitu nggak boleh ya Mbak, harusnya kalau nggak boleh sembarangan. Iya betul. Kalau orang Jawa ngomongnya harus amit-amit dulu gitu Iya ya. betul. Jadi harus ada etikanya benar-benar sih kalau kita ke alam bebas, karena kan bukan tempat kita juga gitu. Iya benar. Seperti Benar itu. banget. Nah, jadi Mbak Afifah, back to topic ya. Nah, jadi UKM Mahapala Biru ini latihannya setiap hari apa ya? Atau mungkin tiap weekend gitu diajak jalan-jalan ke gunung atau mungkin gimana gitu. Kayaknya kelihatan seru banget gitu loh, apalagi kalau misalnya lihat story atau mungkin kegiatan-kegiatan dari Mahapala Biru ini. Kalau kita latihannya sebenarnya kalau latihan rutin itu biasanya kita persiapkan untuk para atlet yang memang mau kompetisi. Jadi untuk saat ini kita sedang mempersiapkan 2 kompetisi, yaitu kompetisi olahraga arus deras atau rafting, dan yang kedua itu panjat tebing. Iya, panjat dinding untuk saat ini kompetisinya. Panjat dinding. Panjat dinding. Jadi kalau latihannya untuk panjat dinding itu hari Selasa sampai Sabtu. Lalu yang kedua itu untuk orat atau rafting itu kita latihannya dari Senin sampai Jumat. Dari itu Senin setiap sampai hari. Jumat. Iya. Jadi ada formulasinya sendiri-sendiri ya, kalau misalnya rafting itu hari apa, terus habis itu untuk panjat tebing itu hari apa. Oh, kayak gitu-gitu. Oke, seru banget sih ngomong-ngomong sama anak Mahapala ini, seru banget gitu loh, kayak kita tuh lagi di luar gitu. Bisa bayangin sendiri gitu lah. Oh iya Mbak Afifah, kalau boleh tahu dari kegiatan tadi seperti panjat tebing atau apa itu ada pelatih khusus nggak sih? Atau mungkin dilatih senior atau mungkin melibatkan pihak eksternal apa gimana? Kalau untuk latihan kita, jadi untuk yang orat sama ini ya, yang panjat ya, yang ada saat ini. Kalau untuk orat kita ada dari Mahapala Biru sendiri, tapi kita juga bekerja sama Federasi Arum Jeram Indonesia yang di Gresik, cabang Gresik. Jadi Faji Gresik. Kita kolaborasi dan kerjasama. Jadi mereka juga membantu kita dalam pelatihan. Dan juga untuk panjat dindingnya kita juga dibantu sama FPTI. Jadi itu Federasi Panjat Tebing Indonesia yang cabang Gresik. Kita juga kerjasama mereka. Jadi untuk pelatihnya kadang bisa dari kita, kadang kita juga kolaborasi sama orang-orang dari federasi, kadang juga kita kolaborasi sama anak-anak Mahapala yang di luar kampus. Seperti itu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir soal ini aman nggak ya, ini gimana, soalnya semuanya dijamin aman ya teman-teman, karena ini nggak melibatkan pihak internal aja, jadi pihak eksternal juga banyak banget ya yang support Mahapala. Jadi diajak kolaborasi juga. Oh iya, untuk prestasi Mahapala Biru ini apa aja ya Mbak, bisa dijelaskan atau mungkin disebutkan gitu? Untuk yang terbaru aja ya, untuk prestasinya di tahun kemarin itu kita ada 2 prestasi di orat atau rafting. Yang pertama kita mewakili Faji Gresik di Selekda. Selekdanya dilakukan di Mojokerto, kita mendapatkan juara umum 2. Wah. Dan tahun kemarin? Iya, tahun kemarin ini.
Habis itu karena kita menjuarai dapat juara 3 umum itu, salah satu anggota kita didelegasikan sebagai perwakilan Faji Jatim untuk ikut kejuaraan arung jeram nasional. Itu dilakukan di luar Pulau Jawa. Saya agak lupa agak lupa di mananya lokasinya. Banyak banget loh itu prestasinya. Apalagi itu baru tahun kemarin ya. Iya, itu juga tahun waktu kemarin. Covid juga masih bisa meraih prestasi ya Mbak Pala. Alhamdulillah seperti itu. Oh iya, ada nggak sih Mbak kuncinya anak Mahapala atau strateginya anak Mahapala supaya bisa solid gitu? Oke. Jadi untuk solid sebenarnya di Mahapala mungkin belum banyak orang yang tahu bahwasanya kita itu keanggotaannya adalah seumur hidup. Oh, seumur hidup. Iya, betul. Jadi misalnya kalau lulus itu nggak Kalian lepas masih dari anggota. nggak Iya. lepas dari Mahapala gitu. Betul sekali. Keren banget sih. Kenapa nggak dari awal dulu ikut Mahapala ya kayak gitu? Menyesal nanti. Iya. Jadi ya. Jadi kalau di Mahapala Biru itu keanggotaannya adalah seumur hidup. Jadi ketika kita sudah masuk, kita sebagai anggota tetap itu sampai sudah lulus kuliah kita juga ikut masih dilibatkan sedikit lah karena memang kan sudah berkeluarga, Iya, tapi tetap banyaknya ikut, kayak gitu. tetap dilibatkan, tetap diundang ketika ada kegiatan. Jadi kalau menurut saya yang bikin solid adalah ya support system antara satu sama lain dan juga antara tua dan muda itu kita saling support. Jadi seperti itu. Oh, makanya jadi solid. Iya, Terus betul. kalau misalnya solid itu kan di dalam organisasinya itu kayak tertata, terus enak itu nggak sih biasanya kalau ada unek-unek itu langsung ngomong kayak Iya. gitu kan. Jadi kayak terbuka banget gitu. Iya, betul Nah, sekali. itu kunci dari sebuah organisasi itu solid biar bisa mencapai tujuan bersama. Iya. Ya, bener gak sih? Ha. Nah, untuk em, informasi maba ya misalnya ini ada mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Gresik, kalau misalnya pengen ikut UKM Mahapala itu syaratnya apa aja Mbak Vifat? Apa mungkin harus tinggi minimal 160 atau mungkin harus wajib punya trekking pole atau mungkin sepatu mendaki gitu? Bisa dijelaskan Mbak? Oke. Jadi kalau untuk maba yang mau gabung sama kita, sebenarnya cukup membawa keberanian aja deh. Modal berani Modal gitu berani ya. dan kalian tuh mau konsisten untuk mengikuti tantangan yang ada di Mahapala Mahapala. Biru gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau kalian nggak punya sepatu, nggak punya trekking pole, kalian badannya minimalis gitu kan. Kalian nggak tinggi, nggak besar, nggak ada masalah terkait perlengkapan fisik ataupun lain-lain. Jadi kita di sini di Mahapala Biru kalian diajarkan untuk kita ayo belajar bareng-bareng sama kita. Untuk peralatannya di Mahapala Biru kita sudah ada beberapa peralatan, silakan dipakai fasilitas yang ada dan digunakan sebaik mungkin seperti itu. Nah, boleh ya. Jadi teman-teman calon mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Gresik misalnya bingung nih mau ambil UKM apa gitu, bisa loh di UKM Mahapala ini. Cuma modal berani aja. Jadi teman-teman nggak perlu yang good looking atau Iya, mungkin nggak yang perlu banget. tinggi 160 gitu, nggak mungkin ya. Nggak diwajibkan gitu maksudnya. Nah, untuk Mahapala Biru ini saya mau bertanya ya sama Mbak Afifah, gimana sih Mbak cara membagi waktu antara kuliah sama organisasinya? Kan biasanya kan apalagi kalau daring gini, itu misalnya Mahapala ada kegiatan di luar kota gitu, misalnya ada pendakian atau apa, lalu ada kuliah online gitu, gimana Mbak? Pernah nggak kayak gitu? Belum pernah sih karena kegiatan kita selalu melihat kalender akademik di Akademik. Unmu. Oh, ya iya. udah. Jadi kita kalau kegiatan di luar kota itu kalau bisa hari Jumat malam, jadi setelah kuliah Kuliah anak sore, ya. selesai, kita berangkat sampai hari Minggu tuh sudah sampai di kampus lagi. Jadi kita maksimalkan hari libur yang ada sama kalau liburan semester. Nah, itu kita manfaatkan untuk kegiatan yang memang sekiranya di luar kota atau kegiatan yang jangka panjang seperti itu. Jadi nggak mengganggu Iya, aktivitas sama sekali akademiknya nggak mahasiswa ya. Betul sekali. Nah, jadi teman-teman nggak perlu takut, wah misalnya aku ikut Mahapala terus ditugasin di luar kota gimana nih kuliahku gitu, nggak perlu ya, nggak perlu takut gitu. Nah, Mbak Afifa, kira-kira Mahapala Biru pernah nggak dilibatkan dalam itu apa sih? Itu misi penyelamatan kayak misalnya ada banjir atau mungkin bencana alam gitu, pernah nggak? Pernah waktu erupsi Semeru kemarin ini, Yang baru ini? iya yang baru ini, kita dari teman-teman Mahapala ada yang berangkat sekitar
3 orang, itu berangkat ke sana. Kita bantu di posko-posko teman-teman Mahapala juga yang dari Malang. Kita di situ untuk bantu-bantu, untuk juga sempat terjun ke lapangan untuk membantu mencari korban juga. Oh, mencari korban. Iya, selain itu kita juga sempat buka donasi juga. Jadi open donasi. iya, kita bawa donasinya, kita salurkan secara langsung ke sana. Ke sana, datang Iya, ke ke sana. Lumajang. Kalau boleh tahu, jargonnya Mahapala Biru itu apa sih, Mbak? Gitu. Oke. Ada kan ya pastinya. Ada dong. Gimana, Mbak? Kalau saya bilang Mahapala Biru, jawabnya Jaya. Oh, Jaya. Iya, betul. Mahapala Biru Jaya Mahapala gitu. Biru Jaya. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya, Mbak. Ada nggak sih harapan Mbak Afifah untuk Mahapala Biru ke depannya? Kalau harapan untuk Mahapala Biru pastinya tetap solid Mm-mm. antara anggota satu sama lain. Semoga semakin berkembang juga untuk sumber daya manusianya. Karena sebenarnya agak prihatin di kondisi COVID ini, itu minat untuk teman-teman ikut berorganisasi bukan yang saya lihat bukan di Mahapal aja sih. Teman-teman semua untuk mahasiswa baru jangan rendah diri meskipun kalian tuh berada di kondisi pandemi saat ini. Nggak apa-apa, ikut aja organisasi. Itu tuh malah bikin kalian semakin tahu gitu loh bagaimana sih dunia saat ini gitu. Karena kan nggak kegiatan kita juga lebih banyak di offline. Iya, Kalau bener. Mahapala kita online, Iya, kalau mau online ngapain gimana? gitu ya. Mau nonton orang mendaki Iya. juga nggak mungkin lah ya. Makanya itu, jadi harapan saya sih untuk SDM yang saat ini dan yang akan datang semoga bisa makin berkembang Iya. dan bisa lebih memajukan Mahapala Biru lagi. Kalau slogan kita biasanya di Mahapala Biru yang paling terkenal, jangan kalian menjayakan diri kalian di Mahapala Biru, tapi buatlah diri kalian untuk menjadikan Mahapala Biru Jaya. Iya. Seperti Nah, itu. sesuai sama jargonnya Mahapala Biru Betul Jaya sekali. itu kan ya. Iya. Nah, oke teman-teman, informasi buat mahasiswa baru atau mungkin mahasiswa aktif bisa ya? Kalau mahasiswa aktif maksimal semester 3 Oh, kita maksimal bisa. semester Iya, 3. masih bisa untuk Masih semester bisa 3. ikut Mahapala Biru. Nah, jadi teman-teman bener sih katanya Mbak Afifah, saat ini tuh emang teman-teman itu kayaknya kurang minat gitu kalau misalnya ikut organisasi. Iya, betul. Padahal sebenarnya teman-teman kalau misalnya ikut organisasi itu enak loh, jadi kayak gak boring di rumah gitu. Kalau kalian di rumah nggak ngapa-ngapain, kalian nggak mungkin bisa tahu di luar itu keadaannya seperti apa gitu. Betul sekali, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Afifah untuk terima kasih sedikit kembali. diskusi sama cerita-cerita santai, super santai tentang Mahapala Biru ini. Semoga kedepannya Mahapala Biru semakin jaya, peminatnya banyak, dan juga bisa explore ke tempat-tempat yang belum pernah didatengin sama tim, sama UKM Iya, betul, Mahapala UKM. Biru. Amin. Amin. Oke, terima kasih teman-teman untuk waktunya sudah mendengarkan saya Mimin dan juga Mbak Afifah selaku Humas. Iya, betul, selaku Humas Mahapala Biru Universitas Muhammadiyah Gresik. Sampai jumpa di Sapa UMG selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.